Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas alutsista Jerman, baik alutsista laut, alutsista darat juga udah gue bahas tuh. Alutsista laut Jerman yaitu U-boat. U-boat merupakan kapal selam kecil ya, kapal selam kecil tapi lincah dan juga sering menghancurkan kapal-kapal musuhnya, yaitu kapal-kapal sekutu lebih tepatnya. Jadi misalkan kapal-kapal sekutu nih ada yang ngirim bantuan logistik atau ngirim bantuan pasukan, langsung tuh di babat habis gitu kan oleh U-boat itu, geng. Dan itu gue juluki sebagai siluman laut Jerman, bukan tanpa sebab, karena kecil tapi mematikan ya, geng. Dan itu sulit untuk dideteksi radar pada masa itu, yaitu tahun-tahun 1930-an sampai tahun 1945 ketika era PD2 berlangsung. Gue juga udah membahas tank andalan Jerman ya, geng, yaitu tank Tiger yang menjadi tank legendaris Jerman, dan juga tank ketika era PD1 seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini, geng. Dan di video kali ini gue akan membahas alutsista andalan Jerman di udara nih, geng, atau siluman udara Jerman era PD2, yaitu pesawat Stuka. Sebenarnya Stuka ini bukan nama pesawatnya, geng. Nama pesawatnya adalah Ju-87, dan Stuka adalah jenis pesawatnya, geng. Stuka itu diambil dari kata, bentar gue cari dulu nih, dari bahasa Jerman ya, geng. Stuka itu artinya pesawat pengebom dan penukik kayak gitu, pembom tukik. Stuka itu singkatannya, geng. Kepanjangannya adalah Strukam Flagship. Pokoknya kayak gitulah. Tulisannya ada di samping kanan gue nih. Kalau aksen Jerman gue salah, kalian bisa betulin aja, geng, di kolom komentar di bawah. Stuka adalah julukan yang diberikan kepada bomber mini. Walaupun mini mematikan pastinya, geng. Bomber mini dalam bahasa Jerman artinya adalah pembom tukik. Nah, seperti yang gue bilang tadi, geng. Pembom tukik. Nah, ketika Jerman menginvasi Polandia, ini merupakan alutsista andalan Jerman ya. Karena kalau nggak ada Stuka, pasukan Jerman, khususnya angkatan darat nih, geng, mereka pastinya nggak secepat itu gitu kan menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa Barat sana kayak gitu, geng. Jadi mereka sedikit agak lambat lah kayak gitu, geng. Walaupun taktik Blitzkrieg mereka diterapkan kayak gitu. Karena kan salah satu pendukung yang paling penting, paling urgen adalah angkatan udara pastinya, geng. Jadi misalkan ada benteng, terus juga ada pasukan-pasukan yang nggak kelihatan gitu kan di bawah nih, Stuka bisa ngeberesinya lewat atas kayak gitu, geng. Jadi kalau nggak ada mereka, Jerman pastinya agak lambat gitu kan menginvasi negara-negara yang dia tuju kayak gitu. Pembom ini juga terkenal karena suara peluit kematiannya, geng, yang terdengar saat menukik. Jadi ketika dia kayak gini nih posisinya nih, nah itu suaranya, gerungannya tuh, geng, gila, serem. Ya kalau misalkan zaman sekarang suaranya kayak apa ya, kayak mirip-mirip knalpot racing lah kayak gitu, geng. Cuman knalpot racing yang bukan apa sih, yang nggak berisik-berisik amat, enggak lah. Pesawat Stuka sendiri diciptakan pada tahun 1930-an nih, geng, oleh insinyur-insinyur Jerman pastinya lah. Sebenarnya Jerman itu udah bisa buat pesawat, geng, ketika tahun 1915. Bahkan sebelum itu ya, cuman pesawatnya ya masih ala kadarnya lah. Pesawat-pesawat kayak baling-balingnya masih ala kadarnya gitu. Terus juga belum bisa dipasangi bom kayak gitu, geng. Jadi masih ya sekedar bisa terbang aja lah kayak gitu, geng. Nah, sekarang gua akan membahas sepak terjang Stuka nih, geng, di PD2 nih. Pada saat Jerman menginvasi Polandia, yaitu pada tahun 1939, Stuka menjadi aktor utama ya, geng, di balik invasi tersebut. Seperti yang gue jelaskan di awal durasi video ini, geng.
Karena kalau nggak ada Stuka, tentunya pasukan Angkatan Darat Jerman sedikit lebih lambat gitu kan. Jadi Stuka ini sangat urgen lah kayak gitu kan, kedudukannya atau predikatnya gitu kan. Stuka pun nggak hanya dipakai di Eropa Barat saja nih geng. Di Eropa Timur pun dipakai, cuman nggak sebanyak di Eropa Barat ya geng. Bahkan di pertempuran Afrika Utara pun dipakai nih geng. Untuk apa? Untuk melawan Britania Raya dan juga bala sekutunya pastinya lah. Jadi sangat bisa diandalkan kayak gitu geng. Stuka. Bahkan Stuka sendiri dipakai ketika perang di Spanyol ya geng, perang saudara ini. Ya berbarengan dengan PD2 lah, tahun-tahun 1930-an kayak gitu. Cuman gue nggak tahu persis gitu kan peperangannya seperti apa dan lawannya seperti apa kayak gitu geng. Jadi bisa dibilang Jerman itu bersekutu dengan Spanyol juga geng. Cuman mereka halus lah sekutunya, kayak Jerman sama Swiss, Jerman sama Argentina juga kayak gitu. Jadi nggak ketara ya geng, nggak terang-terangan maksud gue, nggak terang-terangan bersekutu kayak gitu. Dan dibalik ketangguhan Stuka tentunya ada orang-orang penting di baliknya geng, atau ada jenderal-jenderal besar gitu kan. Jenderal Stuka sendiri pada saat itu yaitu Hermann Göring. Hermann Göring merupakan teman dekat Adolf Hitler ketika era PD2 nih geng. Bahkan sebelumnya pun mereka sudah saling kenal. Siapa Hermann Göring? Hermann Göring adalah veteran ketika PD1 nih geng, dan dia pun sudah mahir menerbangkan pesawat gitu kan. Bahkan ketika dia belum menjadi apa-apa kayak gitu geng. Ketika dia masih prajurit biasa lah kayak gitu. Ketika tahun 1915 sampai tahun 1920, dia itu udah sering banget nerbangin pesawat terbang kayak gitu. Jadi dia udah nggak diragukan lah kemampuannya dalam mengendalikan pesawat kayak gitu ya. Nah ketika si Kumis Kotak menjadi kanselir Jerman gitu kan, si Kumis Kotak ini melihat keluarganya si Hermann Göring ini banyak kolega gitu geng, banyak orang-orang terpandang dan juga orang-orang yang bisa diandalkan lah kayak gitu ya, kayak saudagar, terus juga politisi, pokoknya banyak di situ lah. Makanya dia ngedeketin Hermann Göring nih, maksud gue lebih intens gitu kan. Mereka sebelumnya udah kenal nih, cuma lebih dekat lagi ketika si Kumis Kotak ini menjadi kanselir Jerman kayak gitu kan. Karena dia tahu lah Hermann Göring begitu penting gitu kan. Apalagi mertuanya dia itu merupakan pengusaha kaya geng, asal Jerman. Jadi pastinya dia sangat disegani kayak gitu lah. Bahkan ketika Hermann Göring menikah pun si Kumis Kotak ini menghadiri acara pernikahannya geng. Dari sebelum dimulai gitu kan, sampai acara dimulai sampai selesai dia ikut kayak gitu geng. Tetapi layaknya pertempurannya geng, ada menang ada kalah. Stuka pun pernah mengalami kekalahan ya geng. Jadi nggak semuanya menang. Ketika Battle of Britain atau ketika melawan Britania Raya nih geng, di udara. Jadi RAF, Angkatan Udara Inggris melawan Luftwaffe nih, Angkatan Udara Jerman nih. Ketika PD2 berlangsung nih geng. Luftwaffe terlalu terlalu terburu-buru dan juga terlalu meremehkan Inggris, yaitu RAF geng. Makanya mereka di sini kalah. Kenapa kalah? Karena mereka terlalu terburu-buru dan mereka terlalu banyak membuang pesawat kayak gitu geng. Nggak seperti Inggris, mereka karena pesawatnya pas-pasan ya pada saat itu. Makanya mereka di sini sangat menghemat pesawat dan juga mereka sangat hati-hati gitu kan. Bahkan pada saat itu ribuan Stuka dijatuhkan dan juga banyak Angkatan Udara Jerman yang menjadi tawanan. Si Kumis Kotak pun nggak habis pikir gitu kan mengenai soal kekalahan inilah, karena dia merasa dia selalu menang gitu kan. Bahkan Hermann Göring pun turun ke lapangan dan dia ikut memantau siang dan malam. Tetapi tetap Stuka ini mengalami kekalahan geng, karena banyak pilotnya yang tewas gitu kan dan juga disandra kayak gitu. Dan pesawatnya pun banyak yang hancur kayak gitu. Apalagi biji besi di Jerman itu kan udah habis kayak gitu stok-stoknya tuh geng. Jadi mungkin mereka daripada ngebuang biaya gitu kan, ya udah mending ditarikin semua sisanya tuh. Habis itu mereka nggak lanjutin tuh Battle of Britain ini geng. Makanya Inggris begitu sangat senang gitu kan. Mereka nggak jadi diinvasi, plus mereka juga menang gitu kan. Menang lawan Luftwaffe kayak gitu. Apalagi yang dihadapinya Stuka gitu kan. Stuka merupakan pesawat yang sangat disegani lah kayak gitu ya, pada masa itu. Ketika tahun 1945, karir Stuka pun berakhir geng. Bersamaan dengan itu karena Jerman kalah. Dan pastinya jenderal-jenderal itu dihukum ya geng, dihukum istiad lah pastinya. Salah satunya si Hermann Göring nih geng. Karena dia merupakan penjahat perang yang didakwa dan dijatuhi hukuman DOR kayak gitu. Pastilah.
karena dia kan udah pangkatnya tinggi gitu kan, apalagi dia dekat dengan si kumis kotak. Dia juga banyak mengeluarkan statement-statement yang menghilangkan gitu, yang menghilangkan banyak nyawa kayak gitu. Makanya di sini dia dihukum dor kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.